Jawabannya adalah kalau misalnya kita mulai beli Bitcoin, ini gue kasih tau di sini. Negara yang pertama kali nyetak uang untuk beli Bitcoin itu akan menang. Itu akan jadi negara paling kaya di dunia. Belum ada yang lakuin nih. Kalau Amerika masih bilangnya strategic reserve, dia punya 200.000 koin lah sekarang. Tapi itu hasil sitaan. Jadi dia nggak nambah hasil sitaan. Bhutan tuh udah aktif beli, El Salvador udah aktif beli, yang masih kecil-kecil. Tapi negara yang akan pertama bisa nyetak uang dan bakal beli Bitcoin, ini akan jadi negara paling kaya. Berarti presidennya juga skeptis dong. Kenapa dia nggak mulai? Ya, negara apa? Yang belum mulai. Yang belum Indonesia mulai, misalnya. menurut gua skeptis mungkin enggak, tapi banyak mungkin pertimbangan lainnya. Karena kan satu, balik, aset yang Bitcoin adalah aset terbaik di bumi ini. Gue bilang tadi, untuk bisa ngalahin hurdle rate 11% tadi, ini hitungan gue ya, terserah kalian bisa percaya bisa enggak. Tapi ada yang namanya global liquidity, yaitu uang yang beredar di dunia ini. Uang yang beredar di dunia ini itu naiknya 11%, bro. Jadi kalau lu nggak ngalahin 11%, lu makin miskin. Itu jawabannya kenapa gue jadi kaya. Gue tuh bukan orang kaya sebenarnya, tapi kalian semuanya makin miskin terus tiap tahun. Jadi lu kalau punya uang 1 miliar, itu tahun depan, itu kurang minus 11% bro uangnya. Gitu. Tapi lu nggak sadar. Karena jumlah uangnya dicetak makin banyak, uang yang beredar makin banyak. Pokoknya 11% setiap tahun. Iya, dari US pasti kan, yang nyetak uang kan. US, yuan juga lagi cetak besar-besaran. Jadi ini global liquidity ini, gimana cara kita bisa investasi yang ngalahin 11%? Lo cuma beli saham indeks aja nggak bisa kalahin. Lo beli properti itu nggak bisa kalahin. Lo beli emas nggak bisa kalahin. Lo beli lukisan bagus juga nggak bisa kalahin. Yang bisa kalahin itu cuma dua, saham teknologi sama Bitcoin. Tapi saham teknologi dari 2012 lawan Bitcoin itu 99,92 kalahnya persen. Jadi semua yang lu hitung ke Bitcoin itu akan nol jadinya. Semua aset lu bandingkan sama Bitcoin akan jadi nol. Karena dari gue pertama beli di 10 juta rupiah, sekarang 1,7 miliar bro. Gue pertama kali tahu aset itu 10 juta rupiah, sekarang 1,7 miliar. Jadi ini adalah aset yang sekarang orang nggak bisa pungkiri gitu. Karena ini memang ada kegunaannya sebagai penyimpanan nilai. Dan ini yang akan terus berkembang ke depannya. Jadi kalau orang masih skeptis, Amerika itu bukan negara yang bodoh.